apa penyebab kebakaran. Namun paling tidak di lokasi kebakaran ditemukan adanya tabung LPG dan juga bahan kimia yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan apakah memang ini yang menjadi sumber kebakaran. Kemudian saat ini pada pukul 9:41 waktu Indonesia Barat, api sebagian besar sudah bisa dipadamkan. Menurut Kapolres Jakarta Timur disebutkan api 90% sudah bisa dipadamkan dan sisanya yaitu titik api yang masih ada di toko yang memiliki foam begitu ataupun seperti sejenis peti untuk buah tapi terbuat dari busa. Sementara jumlah kios yang terbakar ataupun yang didata saat ini ada sekitar 350 kios buah-buahan yang terbakar, di mana kebakaran ini dilaporkan pada pukul 7:25 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Menurut pantauan jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi, bahwa kebakaran ini melanda kios pepaya Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan tadi pagi juga sempat kebakaran ini memicu kepanikan pedagang dan juga warga yang tengah berbelanja setelah terdengar 2 kali ledakan dari area kios yang didominasi material yang mudah terbakar. Dari suara ledakan ini masih dalam penyelidikan polisi apakah tadi memang ada hubungannya dengan tabung ataupun gas LPG yang ditemukan di lokasi dan juga bahan kimia yang ditemukan di lokasi masih dalam pengungkapan ataupun penyelidikan dari polisi apakah ini menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati pagi hari ini. Berdasarkan pantauan dan juga tadi dari keterangan polisi bahwa pemadaman masih terus dilakukan hingga saat ini karena memang api sudah 90% berhasil dipadamkan, masih ada sekitar 10%-an lagi api yang harus dipadamkan karena memang ada material-material yang sulit begitu untuk dipadamkan. Sementara itu saudara, informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini proses yang dilakukan oleh petugas ataupun tim pemadam kebakaran adalah proses pendinginan dan juga menunggu hasil dari penyelidikan Puslap 4 terkait dengan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati pagi hari ini. Sebelumnya saudara, sejumlah unit pemadam kebakaran terlihat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api, di mana petugas berupaya sebelumnya saudara untuk memadamkan dengan menjinakkan kobaran api yang terus membesar dan juga melahap bangunan kios pepaya. Yang menjadi kesulitan ataupun tantangan dari petugas pemadam kebakaran tadi sebelum akhirnya bisa melakukan pemadaman dan juga pendinginan hingga saat ini, yaitu dengan adanya material dagangan yang mudah terbakar yang diduga mempercepat perambatan api. Sebelumnya, polisi juga telah meminta warga dan pedagang di sekitar lokasi kebakaran untuk menjauh demi memudahkan proses pemadaman serta menghindari risiko keselamatan. Selain disebutkan oleh tadi Kapolres Metro Jakarta Timur terkait dengan jumlah kios yang terdata terbakar pada kejadian pagi hari ini ada sekitar 350 kios buah. Itu pun diterangkan oleh Direktur Pasar Jaya yang menyebutkan ada 350 lapak pedagang yang hangus terbakar akibat kejadian kebakaran yang terjadi pada pagi hari ini. Keterangan dari warga juga tadi menyebutkan bahwa yang menceritakan bahwa awalnya warga mendengar teriakan sejumlah orang yang mengabarkan adanya kebakaran yang diawali dengan adanya suara ledakan. Sebelum tim dari petugas damkar datang, saudara, warga dan juga para pedagang ini sempat berjibaku melakukan pemadaman secara swadaya dengan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan beberapa menit kemudian petugas pemadam kebakaran tiba sehingga warga diimbau untuk tidak mendekat lokasi kebakaran demi menjaga keselamatan warga.
Seperti yang Anda saksikan saudara di visual yang Anda lihat saat ini merupakan kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati sebelum akhirnya berhasil dipadamkan dan saat ini merupakan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga saat ini, namun 350 kios buah dilaporkan terbakar pada kejadian kebakaran pada pagi hari ini, saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan dan juga juru kamera Zamzari. Edwin, selamat pagi. Bisa dijelaskan proses apa yang tengah dilakukan oleh tim damkar pada pagi hari ini di Pasar Induk Kramat Jati? Selamat pagi Yan dan juga saudara, kalau kita lihat di belakang memang proses pendinginan telah dimulai dari kurang lebih 30 hingga 40 menit yang lalu, yang berarti api memang sudah berhasil dipadamkan. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Timur tadi menyebutkan terdapat satu titik yang memang diduga menjadi sumber dari api yang muncul pada kurang lebih 7:15 waktu Indonesia Barat pagi ini di Pasar Kramat Jati, khususnya di deretan los buah, los pepaya. Nah, Yan dan juga saudara, pendinginan dilakukan bukan hanya dengan air seperti yang umum digunakan, tapi karena memang diduga terdapat bahan kimia yang kemudian menjadi sumber api yang sulit untuk dipadamkan, pemadaman juga dilakukan menggunakan foam. Nah, kita akan berlanjut untuk bertanya lebih lengkap terkait dengan kronologi dari perspektif pedagang. Di sini sudah bersama dengan saya salah satu pedagang dari kios yang kebetulan terbakar. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Mas, boleh perkenalkan namanya siapa dan berdagang apa di sini? Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka, Mas, atas kios yang terbakar. Bagaimana, Mas? Ya, namanya Putra ini, Pak. Dari saya Putra. Paya ini. Mas sendiri melihat kronologinya seperti apa, Mas? Tadi pukul 7.15 dilaporkan. Apinya apakah dengan cepat atau bagaimana, Mas? Tapi itu besar, Pak, udah besar tuh. Saya di rumah kan ditelepon sama anak buah tuh. Katanya lapak paya kebakaran itu. Lalu kalau dari penglihatan apinya sudah besar nyampe sini. Lalu apa saja, Mas, yang berhasil diselamatkan? Apinya sudah besar, nggak bisa diselamatkan. Nggak sempat ya. Total kalau kita lihat, Mas, kan ini hari-hari berjualan seperti itu. Kalau untuk kerugian pada hari ini sendiri berapa, Mas? Kalau kerugian sih ya lumayan, Pak, ini. Ini modal aja ini belum ketemu ini. Ya kena lah ini sebenarnya 7 jutaan. Mas, kalau melihat ramai dari Pasar Kramat Jati, sebenarnya kebakaran tuh pernah terjadi gak sih, Mas, dari pantauan Mas sendiri yang berjualan di los dari buah-buahan di sini? Dulu sih pernah, Pak, itu. Udah lama itu dulu di lapak pojok itu. Ya ini yang kedua kalinya ini nih. Mas berbiasa berjangan pepaya, kalau untuk jam bukanya sendiri ini apakah mengikuti operasional 24 jam atau bagaimana, Mas, sehari-hari? Ya seperti biasanya 24 jam itu, Pak. Ada aplusannya itu. Berapa orang, Mas, untuk karyawannya yang berjaga di sini, dan laporan dari karyawannya seperti apa, Mas? Karyawan saya ada 4 tuh. Ya seperti saya laporannya. Mas, dari tadi berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk sampai sini dan akhirnya melihat semua udah tidak bisa diselamatkan, Mas? Ya saya kesini 15 menit udah nyampe sini, apinya itu udah nyampe lapak kita itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Mas. Nampaknya ini kami sudah diarahkan juga untuk sedikit mundur. Yan dan juga saudara, terima kasih banyak, Mas. Semoga kemudian bisa pulih segera, Mas, untuk kondisi tokonya. Ya, terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Dan tadi, Yan, kalau kita lihat dari pihak kepolisian juga berangsur-angsur bekerjasama dengan pihak pengelola pasar di sini, Pasar Jaya, untuk menyisir para pedagang yang mungkin ingin masih melihat barang dagangan yang bisa kemudian disingkirkan untuk kemudian dievakuasi seperti itu ya kalau kita bilang. Nah, ini kita akan lihat bersama visual terbaru dari proses pendinginan dan dari pihak Kapolres Jakarta Timur sendiri yang langsung turun tangan untuk mengimbau para pedagang, para warga yang berkumpul di sekitar lokasi kebakaran, tempat kejadian perkara, untuk dapat mundur. Karena memang sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Kapolres Jakarta Timur juga, nantinya ketika pendinginan telah berlangsung,
Kemudian seluruh bagian dari tempat kejadian perkara, tempat kejadian kebakaran ini akan digaris kuning untuk nantinya masuk ke dalam proses penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan oleh Puslap 4 akan diketahui tadi yang sebagaimana disebut diduga zat yang memang menyebabkan sumber api sulit dipadamkan, lalu juga pastinya akibat, maksud kami penyebab terjadi kebakaran. Dan Yan dan saudara, tadi kita bisa dengarkan bersama bahwa mungkin tadi yang saya ajak bicara pedagang yang memiliki salah satu toko yang ada di los dari buah-buahan, los pepaya utamanya di Pasar Kramat Jati ini tidak berada di lokasi. Namun karyawannya berada di lokasi dan dari laporannya memang api begitu cepat menyambar antara toko. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu pedagang lain bahwa memang antar toko ini tidak memiliki sekat seperti itu. Jadi memang api merambat dengan cepat dan tadi kurang lebih 15 menit digunakan untuk dari lokasi tempat tinggal pedagang untuk mampir ke sini untuk melihat tempat kejadian. Memang hanya dibutuhkan 15 menit untuk api sudah menghanguskan isi toko, bahkan dari meja toko dan segala macam bentuk barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Dan Yan dan saudara, tadi kami juga sempat mendengarkan mengapa api ini begitu cepat, karena terdapat material api kayu yang begitu banyak yang memang digunakan untuk menyusun buah-buahan di Pasar Kramat Jati ini. Itu yang juga menyebabkan api menyambar begitu cepat. Pun kenapa tadi pedagang juga tidak bisa melakukan proses pemadaman darurat seperti itu ya, pemadaman yang sifatnya spontan dengan menggunakan APAR yang telah disediakan. Dinyatakan ada 150 APAR yang sudah disiapkan. Nah, karena adanya besi-besi yang turut menghalangi dan berat jika memang harus dipindahkan atau didorong seperti itu. Dan itu yang juga membuat proses pemadaman membutuhkan bantuan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan Yan dan saudara, tadi dari wawancara kami dengan Kapolres Jakarta Timur, total terdapat 19 unit mobil kebakaran dan diturunkan kurang lebih 80 orang. Dan bahkan ditambahkan lagi 15 ketika proses pendinginan, karena memang proses pendinginan sebagaimana sudah saya sebut tidak hanya menggunakan air dari truk penampung air, tapi juga menggunakan foam, yakni cairan LUB60 untuk memadamkan api. Yan dan saudara, kalau kita tadi bertanya kepada pihak pengelola pasar, dari pihak Pasar Jaya sendiri menyatakan taksiran kerugian yang dialami oleh para pedagang totalnya adalah 10 miliar rupiah. Dengan kita bisa lihat bahwa bukan hanya kios-kios pedagang yang dilumat oleh api, tapi juga bahkan bangunan, interior bangunan dan juga banyak infrastruktur dasar dari bangunan Pasar Kramat Jati, Pasar Buah ini juga ikut terbakar. Yan. Ya, Edwin, tadi Kapolres Metro Jakarta Timur menyebutkan bahwa ada 350 kios buah pepaya begitu yang terbakar. Kalau pantauan Anda di sana, apakah api membakar seluruh kios ataukah masih ada kios lainnya yang memang selamat dan masih buka? Dan bagaimana aktivitasnya? Baik, Yan, kalau untuk aktivitas sendiri sudah diberhentikan secara total karena memang tadi api begitu dahsyat, terlihat asap yang begitu tinggi pada proses pemadaman, yakni pukul 7.30 hingga jam 8 pagi. Dan kalau dari pantauan kami sendiri, kios yang masih tersisa tidak terbakar ada di bagian paling belakang. Namun itu pun sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan karena memang tadi diduga api berasal dari toko kertas dan toko plastik yang berada di depan. Di bagian depan biasanya memang antara Pasar Buah Kramat Jati di Pasar Jaya yang gedung utama menuju ke gedung yang kedua, ini memang kebakaran terjadi di titik mobilisasi, dan memang itu berarti juga menghentikan para pedagang untuk kemudian masuk dan menyelamatkan barang mereka. Jadi memang tadi sebagaimana yang disebut belum ada laporan dari korban jiwa maupun korban luka, karena kalau kita lihat dari flow-nya dari segi tata letak seperti itu, Yan, ini yang terbakar pertama kali adalah
titik yang memang paling banyak dilalu lalangi oleh para pedagang. Dan tadi diduga dari toko kertas dan juga toko plastik, lalu itu menyambar ke dalam kios-kios yang berbahan kayu, mayoritas berbahan kayu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari visual mungkin terlihat beberapa buah-buahan yang tidak tersentuh api. Tapi kalau ke dalam itu sampai semuanya sudah lumat oleh api, Yan dan saudara. Dan sekali lagi memang untuk warga dan juga bahkan bukan hanya warga tapi para pedagang yang memang sehari-hari beraktivitas di sini sudah tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke dalam kawasan pasar, baik mereka yang kiosnya terbakar api secara total, secara parsial, atau bahkan tidak tersentuh api yang ada di belakang. Ya. Baik, artinya hingga saat ini proses yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran adalah pendinginan, tidak hanya menggunakan air tetapi juga foam, mengingat tadi pada saat pemadaman bahwa sempat ada tantangan begitu karena adanya bahan kimia yang juga mudah terbakar. Ada 19 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dan taksiran kerugian ini 10 miliar menurut Kepala PD Pasar Jaya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Zanzari atas laporannya langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Saudara Kapolres Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurizal bilang api pertama kali muncul pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit kemudian api cepat membesar dan langsung menghanguskan kios serta lapak di Pasar Kramat Jati. Hari ini Senin 15 Desember 2025 kejadian kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati. Informasi dari saksi atas nama Pak Edi itu pada pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat dan api mulai membesar pada pukul 07.24 dan itu juga rekan-rekan kita dari PMK Pemadam Kebakaran sudah mulai melakukan kegiatan untuk pemadaman di tempat lokasi TKP, di mana untuk saat ini sedang berlangsung. Kami sudah tetapkan di titik sumber api, di mana pada saat Pak Edi menyampaikan ada hawa panas dan langsung api sudah ada percikan di atas, dan saat ini sudah kita lakukan berkali-kali untuk melakukan pemadaman dan tentunya api masih menyala, dan tentunya dari PMK tadi Pak Mukhtar menyampaikan untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan foam, dan saat ini sedang berlangsung di belakang kita. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan tentunya kita akan lakukan untuk status quo untuk segera melakukan olah TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan status TKP sehingga kita lakukan untuk olah TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa dari benda yang ada di kios tersebut. Tadi soal ada just dua suara ledakan itu bersumber dari mana Pak? Ya, dimungkinkan tadi kita lihat dari laporan dari Pak Mukhtar yang melakukan pemadaman dan saat ini pembasahan, itu ada sebuah LPG dan juga ada sebuah bahan yang kimia. Ya, ini tentunya perlu kita pelajari bahan kimia ini apa, sehingga nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang akan lebih tahu. Ada korban jiwa, ada korban nggak Pak? Korban jiwa saat ini tidak ada. Korban luka juga tidak ada. Jadi korban jiwa maupun luka tidak ada ditemukan dan semuanya alhamdulillah sehat dan selamat. Tapi saat kebakaran terjadi aktivitas di pasar seperti apa Pak? Ramai kah atau gimana? Saat ini ramai karena untuk di gedung ini sebenarnya untuk kegiatan 24 jam. Jadi masyarakat tentunya jam 7.15 aktivitas sangat luar biasa. Dan tentunya kenapa bisa begitu cepat, Pak? Karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak Direktur Pasar Raya bahwa sudah melakukan pemadaman sementara dengan menggunakan APAR 150 biji. Itu pun masih belum bisa menghentikan, dan teman-teman bisa melihat tentunya di belakang juga dia lakukan untuk foam itu supaya untuk
yang tadi kita sampaikan, titik daripada sumber api ini masih perlu dipadamkan dan melakukan pendinginan. Koordinasi Gulkarmat melihat bahannya banyak sekali yang mudah terbakar, pendinginannya butuh berapa lama, Pak? Karena kan pedagang masih membereskan barang dagangan, ini berbahaya. Ya, tentunya kurang lebih tadi dari jam 7.15 dilaporkan, jam 8 sudah bisa kita lakukan pemadaman untuk secara keseluruhan. Namun titik yang kita lihat bersama ini masih belum. Ini dilakukan menggunakan untuk foam agar api tidak merembet kemana-mana, dan tentunya bisa kita padamkan seluruhnya dengan pendinginan. Dan kita apabila sudah dilakukan pendinginan, kita akan lakukan untuk polis line, status quo, dan kita melakukan olah TKP. Pak, itu kan terlihat ada satu titik yang susah dilakukan pendinginan dan juga pemadaman, itu karena bahan materialnya yang dari bahan kimia itu atau ada bahan material kayu dan lain-lain yang susah? Tidak, ini saya lihat tadi ada penjualan, dia adalah kertas dan juga ada sebuah LPG, dan juga kita tidak tahu, saya tidak akan menyampaikan karena tentunya nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang mengetahui bahwa ada bahan kimia apa yang di situ yang menjadi kendala sampai saat ini. Karena dari 350 itu pada keseluruhan pada umumnya 98% sudah bisa dipadamkan. Hanya titik yang saat ini di belakang saya yang harus menggunakan foam yang tentunya ada zat kimia yang tentunya perlu kita kaji, kita dalami lagi. Dan nanti dari Puslapor lah yang bisa akan menjawab. Itu jumlah kios sampai yang 300 sekian itu? Ya, 350 kios jumlahnya yang ada di gedung C2, Pak ya. Itu terdiri dari dagang buah atau dagang apa aja? Ya, semuanya buah semuanya yang ada di gedung C2 ini. Ya. Pak, ini pernah terjadi nggak sih sebelumnya di Pasar Kramat Jati? Apa ini kali pertama di tahun ini atau bagaimana, Pak? Pernah kejadian, dan tentunya ini sudah kita antisipasi. Saya sudah cek betul bahwa